Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Oke, kita lanjutin lagi ya. Jadi di video kedua kali ini aku bakal sharing lagi di part 2 ya. Di part 1 aku nyeritain buat yang belum tahu kenapa sih aku ini tunanetra dari lahir, yaitu ya sebabnya. Jadi diagnosanya itu ada dua ya. Yang di Cicendo itu pengecilan bola mata, dan yang satunya itu kerusakan syaraf, dan nggak bisa dioperasi lagi gitu. Jadi ya udah gitu, aku ngerasa ya udah kalau memang nggak bisa dioperasi gitu, sampai akhirnya masuk SLB sampai SMA gitu. Dan sekarang aku bakal ceritain ya, bisa dibilang ini kelanjutannya gimana akhirnya aku bisa ikut FLS 2N sampai ke tingkat nasional. Awalnya itu aku suka musik tuh dari kecil emang ya, seperti yang aku bilang sebelumnya. Dari kecil tuh kalau dengerin di handphone ya, aku lebih suka itu dari dulunya itu tahu lagu pop itu dari dulu. Bahkan aku tahu lagu lagunya Rosa, contohnya kayak lagunya Ayat-ayat cinta gitu. Terus apa lagi ya dulu tuh, banyak lah macam-macam. Dulu itu aku suka dengerin pop itu, kecuali kalau mama aku nyetel kaset. Kalau nyetel kaset nyetelin lagu anak-anak. Ada beberapa masih inget lagunya, contohnya tuh lagu dulu itu si Kancil Anak Nakal. Itu masih terngiang-ngiang liriknya sampai sekarang. Bahkan sesekali aku suka nyanyiin lagu itu. Nah itu dari dulu aku suka dengerin lagu awalnya. Nah dari dengerin lagu itu aku suka nyanyi-nyanyi. Aku juga suka rekam video juga dulu waktu masih zamannya handphone pokoknya masih tahun 2000 berapa itu ya. Itu aku kalau main HP, mainnya bukan main HP kayak zaman dulu. Kayaknya YouTube-nya belum secanggih sekarang deh mungkin ya. Jadi yang ada aku dengerin handphone itu ya, dengerin video-video aku lagi nyanyi. Misalnya aku rekam nyanyi terus di koleksi video gitulah. Makanya aku dari dulu seneng banget rekam video gitu. Nah, hingga akhirnya itu di sekolahnya aku suka nyanyi ya, dari nyanyi lagu anak-anak gitu kan dulunya gitu. Mungkin emang dari awalnya aku tahu nada sih, cuman bukan berarti tahu nada kayak nada mayor minor gitu. Aku belum tahu tadinya, cuman asal masuk aja gitu suaranya sama musiknya gitu. Dari dulu aku udah bisa kayak gitu ya. Lagu gitu kayak nyiptain lagu sendiri, kayak perkenalin diri, terus gitulah, sukanya dilaguin gitu. Bahkan waktu sama ibu kepala sekolah yang dulu banget, waktu dari zaman aku TK sampai aku SD itu alhamdulillahnya beliau masih kita masih sama-sama inget gitu ya. Beliau juga masih inget gitu, nyiptain lagu sendiri gitu di sekolah bareng sama temen-temen gitu, nyanyi bareng-bareng gitu. Ya awalnya dari situ aku suka musik dari kecil, suka dengerin lagu ya, lebih tepatnya suka dengerin musik. Aku dulu tahu tahu artis tuh pertama kali Rosa, paling yang aku inget namanya ya Rosa. Terus siapa lagi ya, pernah sih waktu aku umur berapa juga lagunya Agnes Monica pernah aku dengerin kayak gitu. Sampai lagu yang aku dengerin waktu itu ya, pokoknya adalah gitu. Oh iya, sempet ini juga aku dulu itu sempet sering gitu kayak berturut-turut aku dengerin Asmaul Husna kayak gitu di handphone gitu dulu itu. Ya dari situ aku dengerin musik, akhirnya aku suka musik, tahu nada. Bukan tahu nada ya, jadi ibaratnya bisa ngikutin gitu apa yang ada di lagu tuh gitu, bisa ngikutin nadanya kayak gitu. Ya di situ aku di sekolah suka nyanyi-nyanyi. Bahkan seni budaya juga dulunya nyanyi lagu anak-anak
Udah SD-nya mah apa ya, sekolahnya tuh nyanyi lagu dangdut kayak gitu, lagu dangdut terus ya begitulah, lagu-lagu dangdut, lagunya Rita Sugiarto, lagunya kalau lagu Melayunya Iyeth Bustami. Dulu aku suka banget Iyeth Bustami gitu, bahkan dulu apa ya, bisa dibilang adalah ngefans gitu, gitulah ya, bukan ngefans yang bener-bener sih, cuman dia suka awalnya gitu, suka aja gitu, suka gitu. Bahkan dibeliin speaker box isinya lagu-lagu dangdut semua gitu. Sebelum kayak sekarang aku sukanya cuma lagu pop. Sekarang aku lebih sukanya lagu pop loh. Kalau sekarang lebih apa ya, sekarang lebih aneh gitu kalau aku nyanyi dangdut. Aku denger suara sendiri nyanyi dangdut tuh gimana gitu. Jangan ya, jangan apa, aku udah gak bisa lagi nyanyi dangdut sekarang. Ya gitu, jadi ya akhirnya di umur aku yang 10 tahun ya bisa dibilang, umur ya artinya itu 11 tahun yang lalu itu aku ikut pertama kali FLS 2N tuh. Biasalah ikut dulu apa, belum tahu tadinya nyebutnya apa ya, LKS dulu mah. Cuman pas aku tahu FLS 2N tuh di tahun itu. FLS 2N ikut pertama kali, yang aku nyanyiin dulu itu lagunya Alika. Itu lagu Alika yang kemarin, bukan yang itu. Sebenarnya emang itu pilihannya ada lagunya Alika, Sahabat Tersayang, terus Dua Balerina dari Sherina, terus Tata Afi Junior, Mencapai Bintang, ya begitu. Terus ya ada lagi macam-macam. Nah, sama Gita Gutawa, aku masih fans banget sama Kak Gita Gutawa. Ini mudah-mudahan Kak Gita nonton video ini. Aku berharap gitu. Aku berharap Kak Gita nonton video ini dan apa ya, aku mungkin bisa ditunjuk nyanyi di mana gitu bisa. Gitu, aku ngefans banget sama Kak Gita itu awalnya. Ini aku cerita aja ya. Ini awalnya aku ngefans sama Kak Gita itu dari salah satu lagu, dan lagunya itu pernah jadi soundtrack film di RCTI. Nah, aku suka nonton filmnya tuh di RCTI. Nah, di FLS 2N itu aku nyanyinya ini Dubidu. Dari Gita Gutawa itu Dubidu, sisanya ya paling Sahabat Tersayang, Dua Balerina, Andai Ku Punya Sahabat, terus apalagi Mencapai Bintang. Nah, waktu itu aku milihnya, aku inget banget pertama kali tuh aku milihnya Andai Ku Punya Sahabat sama Mencapai Bintang. Mungkin buat kalian yang udah follow udah subscribe dari lama ya, mungkin udah tahu videonya. Gimana sih aku denger suara sendiri tuh berasa kayak, ya Allah, ini suara aku beneran gitu, kata aku tuh. Kayak gimana ya gitu, baru nyadar, kayak nyadar sendiri gitu. Ya Allah, ini suara aku loh, ini suara aku waktu kecil gitu. Nah, itu di situ. Nah, alhamdulillah masuk provinsi di Lembang. Di Lembang tuh ya aku nyanyi lagu itu, 2 lagu itu. Yang pertama kali itu Dubidu, yang keduanya itu aku nyanyi kedua lagu itu. Terus nggak masuk ke nasional, aku masuknya berapa ya waktu, 6 besar. Aku waktu itu masuk 6 besar, alhamdulillah. Juara 2. Waktu itu aku inget nasionalnya tuh di Semarang, tapi aku nggak tahu yang dapet yang mana ya, aku lupa. Pokoknya alhamdulillahnya aku bisa masuk 6 besar dan dapat juara 2, dan pertama kalinya aku megang piala. Selama ini aku dengar kata piala dan aku nggak tahu piala itu apa gitu. Pertama kali megang piala. Terus di tahun berikutnya 2015 aku ikut lagi, tapi kali ini alhamdulillah aku masuk nasional ke Palembang. Waktu itu di Palembang aku nggak nyangka sih, pertama kali naik pesawat itu di situ. Aku kayak wah, seneng gitu bisa ke luar Jawa gitu naik pesawat. Aku senengnya bukan seneng bisa naik pesawat, karena apa ya, dulu aku belum pernah ngerasain naik pesawat gitu. Baru ngerasain itu pas 2015 itu.
Nah 2015 tuh ke Palembang, tapi cuman dapat babak penyisihan doang, nggak dapet 12 besar, nggak dapet apapun, cuman masuk babak penyisihan. Terus ya yang masuk 12 orang yang lain gitu, aku nggak masuk gitu. Nah di situ pertama kali aku mulai ngerasain gimana sih rasanya nggak juara gitu. Di situ nggak masuk 12 besar, udah mah nggak masuk 12 besar, ditambah lagi nggak dapet apa-apa gitu, cuman masuk babak penyisihan. Terus ya udah gitu, sisanya cuma nonton finalnya di mall lagi. Waduh, aku kayak wah seru gitu, ngebayanginnya gitu. Waktu itu aku ingat di nomor undian 17, waktu itu di undian 17. Nah terus lanjut lagi di 2017, ini udah masuk SMP, lawannya udah SMP SMA, dan lagunya juga udah beda lagi, bukan lagu yang tahun sebelumnya. 2014-15an itu pilihan lagunya masih sama, masih kayak yang waktu itu. Cuman pas 2015 itu aku dipilihin sama guru pelatih yang pernah ngelatih aku di Padalarang. Aku inget banget ngelatih di hotel. Kan ada ruangan itunya tuh, ruangan karaoke-nya, ada guru latihnya di situ. Ngedadak, untungnya dipilihinnya pas 2-3 hari. Kan aku Padalarang itu kalau nggak salah hari Kamis ya. Hari Kamis itu Kamis apa Jumat ya? Jumat itu nggak ngedadak banget sih, tapi untungnya alhamdulillahnya ada persiapan gitu, 2 hari latihan nyanyi lagu Sahabat Tersayang. Nah lagu keduanya tetap Si Andai Ku Punya Sahabat. Lagu pertamanya itu dari Alika, Sahabat Tersayang. Nah itu persiapannya, kalau dari pertama menurut aku cukup mendadak sih, karena tiba-tiba dipilihin gitu, padahal aslinya milihnya lagu Mencapai Bintang tadinya, cuman mendadak diminta nyanyi lagu Sahabat Tersayang. Untungnya bisa dibilang nggak mendadak banget sih, cuman tiba-tiba aja gitu, mendadak, bukan mendadak di hari H gitu untungnya gitu. Jadi ngedadak ngedadak latih lagu itu gitulah. Coba nyanyi lagu ini Sahabat Tersayang. Akhirnya alhamdulillahnya kan aku udah hafal gitu dari tahun sebelumnya gitu, aku udah hafal. Terus latihan selama 2 hari itu latihan hampir seharian lah, ada kita latihan 2 lagu tuh. Terus sampai sama ibu kepala sekolah aku yang kemarin juga sampai dibilang kalau lomba atau apa senyum, banyak gerak, sampai digituin. Terus ya 2 hari ya bisa dibilang seharian penuh lah latihan gitu, sampai menjelang maghrib gitu latihan. Terus besoknya tuh persiapan ke Palembang. Nah mulai lombanya tuh hari Selasa, Seninnya tuh pembukaan dulu, jadi mulai acara ininya hari Senin. Minggu itu masih waktu istirahat lah gitu, jadi nggak ada acara apa-apa. Seninnya pembukaan, Selasanya lomba, Selasa Rabunya lomba. Nah Kamisnya penutupan. Aku mulai shock, ya Allah, dulu aku sebelumnya aku pernah juara 2 kali gitu, pertama kalinya nggak juara tuh kayak gimana gitu perasaannya gitu. Sedih iya gitu, jujur gitu. Nah ngerasain ya Allah sedih gitu, dalam hati itu sebenarnya sedih gitu dulunya gitu. Nah di situ tingkat baterai 70%. Terus di tahun berikutnya itu aku SMP SMA ya udah lawannya. Waktu SD mah kan SD sendiri, nggak ada ininya, nggak ada lawannya. Nah yang SMP SMA ini aku lawannya sama SMP SMA lawannya gitu. Lagu baratnya itu yang pertama kali aku nyanyiin di lomba itu ada pilihannya sih, ada One Moment in Time sama yang perempuan itu, kalau nggak salah One Moment in Time doang kalau nggak salah.
Sama waktu itu finalnya disuruh nyiptain lagu sendiri. Nah, nyiptain lagu sendiri aku kan nggak bisa ya nyiptain lagu sendiri atau karya dari orang lain. Aku nyiapin waktu itu lagunya karyanya Pak SBY, judulnya tuh ini apa ya judulnya ya, pokoknya liriknya tuh gini. Tuh jadi malu. Untung nih bukan video kamera. Lagunya tuh gini. Aku anak Indonesia, aku punya cita-cita, ku kan terus belajar agar jadi anak pintar. Lagu itu. Nah, udah nyiapin lagu itu, udah latihan, udah siap kan ya. Apa ya waktu itu jadi lagu finalnya tuh pilihan itunya jadi ganti lagi gitu. Akhirnya nyanyi lagunya Cassandra, judulnya Cinta Terbaik. Nah, yang babak penyisihan itu yang pertama itu lagu wajib nasional sama lagu daerah. Lagu daerahnya waktu itu lagu Bubui Bulan. Aku nggak terlalu bisa banget cangkok Sunda sebenarnya tadi gitu, cuman aku udah milih lagu itu. Dan lagu wajib nasionalnya waktu itu Indonesia Pusaka. Sebenarnya ada banyak pilihannya. Apa ya pilihannya waktu itu? Pokoknya waktu itu aku milihnya Indonesia Pusaka jadinya gitu. Indonesia Pusaka. Terus masuk final, alhamdulillah masuk berapa besar ya? 6 besar gitu ya. 6 besar lagi. 6 besar di babak final. Tapi yang masuk nasional itu yang orang mana ya? Soalnya dia nyiptain lagunya bener-bener dia bawain lagu pertama di final itu, dia bener-bener ciptaan lagu dia sendiri gitu. Aku inget banget judulnya Pesona Indonesia. Dan aku mikir, gimana cara nyiptain lagu sampai sebagus ini gitu kan. Aku ngebayanginnya pasti susah gitu. Dan di lagu keduanya tuh One Moment in Time. Nah, waktu itu nasionalnya di Surabaya, cuman aku nggak masuk. Nah, sempet istirahat setahun tuh, ibaratnya vakum dulu lah karena ujian gitu. Vakum, ya istirahat gitulah. Ujian, nah 2019 itu aku ikut lagi kabupaten di mana ya waktu itu? Kabupaten di mana ya? Aku lupa. Kabupaten di itu di SLB Pangeran Cakrabuana lombanya. Nah, kabupatennya di situ, lagunya itu pilihannya aku di aku lombanya bukan di jadi lagu daerahnya tuh bener-bener lagu daerah Cirebon gitu. Jadi pertamanya itu pilihannya ada Sapu Tangan dari Bandung Selatan, Jembatan Merah, sama Melati dari Jayagiri. Aku milihnya itu Sapu Tangan dari Bandung Selatan sama lagu Kota Cirebon waktu itu. Nah, alhamdulillah masuk provinsi, masuk lagi ke Lembang, provinsinya di situ lagi, nyanyiin lagu Sapu Tangan dari Bandung Selatan juga, sama Manuk Dadali. Akhirnya aku milih Manuk Dadali setelah masuk provinsi. Nah, masuk finalnya aku nyanyi Never Enough sama Aku Bisa dari Hade Layuri. Nah, itu aku milihnya lagu itu dari awal, semenjak awal gitu, sebelum bener-bener latihan buat ke provinsi gitu. Nah, itu tapi masuk berapa besar waktu itu ya? 12 besar, cuman yang masuk orang Subang. Aku inget banget dari Subang masuk, yang dari Subang. Nasionalnya ke Lampung. Aku kayak wah, ya udahlah. Yang penting udah berusaha semaksimal mungkin gitu, dan ya udah, yang penting udah ngelakuin yang terbaik lah gitu, walaupun nggak sampai ke nasional lagi gitu. Ya, temen aku juga sama sih. Aku waktu itu sama temen aku Halimah. Hai Ima, mudah-mudahan sehat-sehat terus ya gitu, karena dia subscribe aku juga gitu. Nah, udah tuh
masuk ke 2020, masa-masa covid, udah masuk covid ya, lombanya udah mulai online. Masuk 2020 itu alhamdulillah cuman sampai provinsi doang, nggak nyampe nasional. Waktu itu nasionalnya di mana ya? Pokoknya nasionalnya di mana aku nggak tahu. Pokoknya itu yang pertama kali di 2020 itu bener-bener persiapan mendadak banget, pokoknya mendadak banget. Lagunya dari Hade Layuri juga sama, tapi untuk kali ini kalau di online itu dia cuman nyiapin 2 lagu. Maksudnya kita cuman nyanyi 2 lagu gitu, cuman nyanyi 2 lagu dan pilihannya waktu 2020 itu cuman satu lagu doang. Itu semua bisa jadi nyata. Yang buat pilih lagu wajibnya, lagu pilihannya itu ada lagunya All By Myself dari Celine Dion, terus Fight Song dari siapa ya, nanti aku cari deh. Fight Song, nggak tahu kalau yang dari cowoknya lagu apa ya. Kalau yang dari perempuannya pokoknya itu Fight Song sama All By Myself. Nah, aku sempet nulis 2 lagu tuh. Dan akhirnya yang kepilih sama aku itu All By Myself karena aku nggak terlalu ini banget di bahasa Inggris ya. Jadi di Fight Song itu aku nggak bisa ngafalinnya gitu, karena udah rapet terus cepet banget juga liriknya gitu. Aku nyerah aduh nggak bisa ini nggak bisa gitu kan, nggak bisa di situ. Nah, di hari Jumat itu aku inget banget, itu ngedadak dikasih tahu lagu-lagu baratnya, lagu ini udah nulis, udah hafal, udah mulai hafal sebetulnya, cuman aduh nggak bisa nih kayaknya, nggak bisa sekarang nih, soalnya belum betul-betul ready gitu, belum betul-betul siap gitu, harus benar-benar siapin matang-matang, karena lagu barat itu nggak cukup semalam doang kata aku, sehari 2 hari baru hafal gitu, walaupun pakai medianya kertas misalnya gitu. Makanya modalnya itu pendengaran dan kertas gitu, aku butuh kertas juga di situ. Nah itu aku mulai itu hari Jumat jam 1, aku inget banget. Wah, itu bener-bener persiapannya, segala perkenalan, terus apa lagi, pokoknya disuruh sebutin semua jam waktu lombanya, disebutin sampai kayak gitu. Kan butuh persiapan yang bener-bener kan ya kalau lomba online mah. Makanya sekarang aku mikir, kalaupun aku seandainya ikut lagi, aku nggak mau ikut online lagi, soalnya persiapannya bener-bener ini banget gitu. Apa namanya, kalau enaknya di offline mah tinggal ngucap salam, perkenalin nama, udah nyanyi. Kalau di online kita kenalin segala macam, kenalin nama, asal daerahnya dari mana, terus ikut lombanya apa, cabangnya apa, terus tingkat apa, jam berapa mulai lombanya, kayak gitu kan, jam berapa, pukul berapa, terus nyanyi lagu apa dan lagu apa, kayak gitu. Kalau di online kayak gitu harus disebutin semuanya kayak gitu. Bahkan bener-bener latihan mendadak, latihannya udah bener, tapi giliran udah latihan mah udah bisa gitu, udah siap, tapi giliran rekaman ngeblank udah tuh. Ngeblank apa itu ya, ada yang atau enggak ada yang kurang misalnya gitu. Ya gitu kalau lomba online itu. Bahkan aku pernah sampai apa ya, ibaratnya udah aduh ini kapan selesainya gitu. Aku sedih gitu bawaannya, karena gak bisa gitu buat sekali tag tuh, emang gak bisa gitu, sekali tag video tuh gak bisa gitu. Nah udah tuh alhamdulillahnya masuk provinsi, walaupun aku cuma nyanyi 1 lagu karena persiapan lagu baratnya belum bener-bener sepenuhnya siap. Aku waktu itu siapnya lagunya Hade Layuri aja gitu. Nah itu alhamdulillahnya masuk provinsi, ikut online lagi. Aku nggak tahu provinsinya di mana waktu itu, di Bandungnya ya, pokoknya di Bandung lah gitu, cuman nggak tahu dikirim kemana. Nah itu masuk provinsi, alhamdulillah. Di seminggu kemudian aku lomba lagi, aku coba latihan lagi lagu baratnya All By Myself.
aku waktu itu bener-bener milih lagu itu. Nah udah sehari sebelum lomba malamnya aku latihan sama mama, latihan sampai menjelang tidur. Besoknya persiapan lomba itu kalau nggak salah habis asar, kita mulai online lagi habis asar sampai menjelang maghrib. Waktu itu lombanya barengan sama temen aku, Mbak Aulia, ikut MTQ kan, ikut MTQ. Nah sampai menjelang maghrib online-nya baru selesai. Yang masuk orang mana ya, pokoknya aku nggak dapet juara apapun waktu itu. Nah lanjut ke 2021, masih covid juga. Masih covid itu ikut online juga sama ikut kabupaten lagi. Nah ini pilihannya beda lagi nih, kali ini lagunya beda lagi. Nah yang pertama lagu pilihannya tuh dari Adi Mursalin sama apa ya, pokoknya ada 3 lagu kalau nggak salah. Nah aku milihnya Kamu Pasti Bisa dari Adi Mursalin. Aku suka banget lagunya dari Adi Mursalin. Terus lagu pilihannya tuh The Greatest Showman, A Million Dreams. Oh ya, Never Enough juga sebenarnya The Greatest Showman sih, cuman beda penyanyi gitu. Udah beda penyanyi, saya lupa namanya siapa. Nah aku milih itu A Million Dreams. Sebenarnya pilihannya ada lagu Speechless sama A Million Dreams, cuman aku milihnya A Million Dreams dari The Greatest Showman. Nah alhamdulillah masuk provinsi. Waktu itu lombanya tanggal 30, cuman dimintanya ininya formatnya tanggal 31 Mei aja gitu, karena apa ya waktu itu aku lupa. Nah udah lomba, jam abis duhur aku lomba, sempet tag berapa kali. Itu bener-bener rasa stres banget gitu, karena ngetek sekali nggak bisa, sekali 2 kali nggak bisa, kalau berkali-kali kayak gitu tuh rasanya kayak. Tapi apa ya, alhamdulillahnya berjalan lancar gitu rekamannya gitu. Terus alhamdulillahnya masuk provinsi dengan lagu yang sama. Masuk provinsi aku dilatih sama salah satu guru aku yang alhamdulillah apa ya, bisa dibilang memotivasi aku banget gitu buat apa ya, beliau ini gampang banget diajak sharing. Bu Vio, mudah-mudahan Bu Vio nonton video ini ya, mudah-mudahan tahu apa, masih inget aku gitu. Bu Vio yang apa ya, yang ngelatih aku sampai sejauh ini gitu, sampai ke nasional gitu, itu sama beliau. Cuman aku sedih aja gitu karena sekarang udah pindah ke Italia karena udah nikah gitu ya. Nah aku nggak tahu sih kabarnya gimana sekarang. Aku pengen chat lagi cuman nggak tahu masih aktif nggak kontaknya. Nah beliau ini yang apa, ngelatih sampai sampai sejauh ini gitu, sampai nggak sampai sejauh apa ya, sampai nasional lah gitu ya, bisa dibilang sampai sejauh itu, sampai ke nasional. Alhamdulillah ngelatih bener-bener sampai apa ya, sampai bener-bener aku masuk nasional gitu. Di nasional juga aku dilatih lagi gitu, di apa ya, di apa namanya, dipelajari lagi lagunya gitu, mulai segala macam improvisasi gitu, segala macam gitu. Nah terus masuk provinsi tuh di bulan Agustus. Aku inget tanggal 29 karena aku nyimpen videonya. Nah tanggal 29 itu aku online lagi di tingkat provinsi dengan lagu yang sama. Pokoknya sampai nasional itu lagunya aku milihnya masih sama gitu, nggak beda-beda, nggak salah satunya beda, mungkin nggak dua-duanya beda, nggak, dua-duanya tetap sama lagunya, A Million Dreams sama Kamu Pasti Bisa, sampai ke tingkat nasional. Nah alhamdulillah aku masuk nasional. Waktu itu penutupan lewat online juga, lewat Zoom, jadi aku bisa dengar secara langsung pengumumannya di situ. Nah aku nggak nyangka gitu bisa masuk nasional gitu.
Tapi lagi-lagi aku masuknya sendiri gitu. Pokoknya dari tahun 2015 sampai nasional 2021 itu aku masuk nasional itu sendiri. Gak ada temen-temen yang masuk lagi. Yang lain mungkin teman-teman ada yang juara 3 lah, atau enggak ada yang enggak juara gitu. Jadi lagi-lagi aku sendirian masuk nasional lagi gitu. Enggak ada lagi yang ikut lomba lagi gitu selain aku gitu di sekolah aku gitu. Nah, ikut lagi nasional di tanggal sorry nasional provinsinya 29 Juni. Iya, 29 Juni itu provinsinya, salah, ada kesalahan. 29 Juni itu provinsinya, 29 Agustus yang baru 29 Agustus 2021 itu masuk nasional. Dan waktu itu sistemnya pengumumannya itu pakai medali. Jadi medali perunggu itu juara 3, medali perak itu juara 2, dan medali emas itu juara 1 gitu. Jadi sistemnya waktu tahun kemarin terakhir itu pakai itu. Waktu terakhir aku ikut di 2021 itu. Nah, itu bener-bener perjalanan yang gak bisa aku lupain banget sih gitu. Bahkan aku masih inget aja gitu sampai sekarang dari video-video pas aku nyanyi di 2014 gitu. Terus 2019, 20, 21 kayak gitu. Yang 2017 aku nggak tahu sih videonya masih ada apa enggak. Kalaupun masih ada nanti aku coba upload ke YouTube ya. Gitu yang 2017 gitu. Ya mungkin gitu sih cerita aku pas gimana aku ikut FLS 2N dari awal sampai jenjang SMA gitu. Alhamdulillah banyak yang support gitu, termasuk Bu Vio juga yang udah banyak ngelatih aku dari aku latihan buat masuk provinsi sampai ke nasional. Bahkan banyak motivasi banget lah buat kita gitu, buat temen-temen umumnya, khususnya buat aku juga yang berjuang lomba waktu itu gitu, yang lebih ininya ke musik gitu ya gitu. Bahkan soal artis idola, aku masih ngefans juga sama Kak Gita sampai sekarang gitu. Mudah-mudahan Kak Gita lihat video ini, dan mungkin aku mimpi aja ya, mungkin aja suatu saat aku bisa diundang kemana gitu setelah aku keluar dari pondok gitu. Maaf ya, aku emang orangnya suka berhayal. Ya mungkin gitu aja sih ya pesannya buat temen-temen yang disabilitas, mungkin yang punya bakat musik gitu ya terus semangat gitu ya. Contoh aja Putri Aryani yang sekarang udah sukses, udah mendunia lah gitu, sampai nyiptain lagu sendiri gitu kan. Aku kayak wah, aku yang sesama disabilitas harus gitu ya, karena kan kita sama-sama disabilitas netra juga kan gitu ya. Mungkin gitu sih ya, semangat terus buat kalian-kalian yang masih berjuang gitu. Dan sekali lagi di video aku sebelumnya aku ngasih semangat juga buat kalian-kalian yang mungkin disabilitas udah dari lama tapi masih minder gitu ya. Terus jangan mudah ini gitu, karena yang disabilitas itu nggak cuma satu, banyak, bahkan di seluruh dunia gitu. Nggak cuma di Indonesia doang, tapi di seluruh dunia banyak orang-orang yang disabilitas, apalagi tunanetra, banyak banget gitu ya. Begitulah, buat yang baru-baru juga tetap semangat, yang baru-baru tunanetra tetap semangat. Boleh awal-awalnya minder tapi jangan terlalu minder. Gitu ya. Mungkin segitu dulu aja, mudah-mudahan bisa memotivasi, bisa bisa ya terinspirasi gitu buat aku juga, buat teman-teman yang lain gitu.
Ya buat Kak Gita, mudah-mudahan aku bisa ketemu dan duet bareng ya. Gitu ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Tunggu video cover aku selanjutnya. See you next time dan tetap semangat dan selalu bersyukur. Bye bye. Assalamualaikum.